Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz David Alexander dari kelas TIE angkatan 2023 dengan NIM 2305 1204 149. Nah, kali ini saya akan lakukan praktikum, itu firewall NAT chain SCR NAT. Yang pertama dengan tujuan untuk mengetahui cara kerja NAT chain SCR NAT, lalu mensimulasikan firewall and NAT chain SCR NAT. Ini saya ikuti menyesuaikan dengan yang ada di PDF yang Bapak Agus berikan. Oke, setelah ini sebenarnya seperti yang dilihat sebelumnya, kita bakal buat skenario nya seperti yang ada di ini ya, yang ada di PDF. Cuman tadi yang ada di klip sebelumnya saya kurang menambahkan dua routing dan PC di bawah ya. Jadi ini saya menambahkan kembali dua routing, dua PC. Ini seperti yang ada di gambar ya. Dinamakan ulang dan ya mengikuti apa yang ada saya di PDF. Tapi sebelum itu untuk routing di route-nya dan NAT-nya itu tidak disambungkan. Jadi akan disambungkan nanti lah setelah melalui beberapa proses langkah percobaan pertama. Karena di sini sebelumnya ada sedikit error di PC publiknya, PC satu yang di atas. Jadi kita langsung saja ke PC satunya. Tadi kan di PC publik ternyata nggak bisa, agak sedikit error, nantinya akan di restart lagi. Lalu ini langsung saja lompat ke PC satu ya, ke air routing ya. Nah, kita tunggu saja untuk mikrotiknya ya, dicek lagi ternyata masih belum bisa ya, masih diperlukan restart lagi. Nah, oke, jadi dari yang pertama tuh setting identity dulu ya, biar nggak bingung sama sekali. Ini untuk di PC satu, tentu karena nyambungnya tuh ke routernya, identitinya R routing, jadi otomatis kita rename dari MAC routing ke R routing, jadi biar nggak bingung gitu loh. Nah, lalu kemudian dilakukan hal yang sama juga untuk di PC 2, kita ganti nama routernya jadi dari Mikrotik, dan di PC 2 itu ke R NAT. Ya, pertama diinisiasi dulu ya. Dan ya, saya itu sama ke apa tadi, kita ganti dulu biar agak bingung ya di identity itu ya. Nah, baru diganti jadi R NAT. Kalau kalau nggak di-rename kan nanti agak bingung ya kalau mau itunya kemana. Jadi perlu diganti dulu gitu.
Ini karena sebelumnya nggak bisa, jadi ya sudah, untuk di PC publiknya kita restart lagi dulu. Menunggu restart PC public, jadi langsung saja nanti akan di setting di PC satu ya, ya soalnya routing ya. Nah, di sini akan di setting lewat, sesuai tabel yang ada gitu, di setting di, ya, IP address, terus masukkan tuh nanti sesuai yang ada ya di situ, 172.20.20.2 20.22/29 ya. Lalu ditambah lagi untuk IP address yang kedua, yaitu 192.168.3 kalau di sini dari bantuan teman saya, lalu titik 1/24. Nah, ini untuk interface-nya dia ke ini ya, ke Ether 2. Kalau tadi yang pertama kan Ether 1, ini ke Ether 2. Lanjut di PC yang dua, PC kedua di router Ethernet ya, yang nyambung ke router Ethernet itu dibuat, hal yang sama juga ya, yaitu ke nantinya ke IP address, ganti nambahin IP addressnya, kemudian di IP address di Ether 1, lalu ke di Ether 2 juga, sesuai dengan yang ada di ini ya, yang ada di PDF begitu. Ya, seperti sini yang pertama itu sesuaikan, yaitu 172.20.10 20 20 10 nah 10 ya slash 29. Nantinya interface-nya itu ke Ether 1 ya, sama. Lalu tambahkan lagi ini sama ke Ether 1 juga, tapi IP address-nya beda, 172.20.20.11/29 11/29, sama interface-nya ke Ether 1. Oke. Lalu ya hal yang sama juga buat nanti dimasukkan juga untuk di interface Ether 2, yaitu 192.168.2.1/24 gitu. Nah, di sini karena tadi PC public sebelumnya sedikit error dan perlu di restart, kali ini pertama seperti yang di awal tadi itu ganti identitinya, setting identitinya dari yang nama Microtik menjadi R/ISP. Sama seperti sebelum-sebelumnya.
Ya, setelah itu eh, ini kita ke VBox dulu, lalu diganti untuk di router ya, router ISP kalau tidak salah itu networknya diganti dulu dari default menjadi bridge connection, tidak salah ya. Ya. Ya, selanjutnya seperti yang sama dimasukkan di yang ada di tabel, yaitu kalau untuk ISP itu ke DHCP client, interface-nya ke Ether 1, pastikan dia statusnya sampai bound, dan ya sudah bound. Kemudian sama seperti yang sebelumnya, dimasukkan juga IP address ke untuk interface Ether 2 seperti yang ada di tabel ya, itu 172.20.20.1 seperti sebelumnya, itu yang ada yang di setting-setting sebelumnya untuk router-router yang lain, kurang lebih seperti itu ya. Nah, setelah di setting-setting masing-masing dulu, barulah ini disambung gitu. Karena kan daripada kalau disambung semua dari awal, nanti kan kita repot. Misalnya, oh, ini nyambungnya kemana dan namanya bisa beda-beda gitu. Jadi kita setting dulu masing-masing dari awal-awal, baru nantinya kita sambung kedua router sisa tersebut ke switch yang ada. Kemudian lanjut ke section C, yaitu setting IP address PC masing-masing. Jadi masukkan sesuai yang ada di label ya. Tuh. IP address-nya untuk PC 1, PC 2, PC 3. Nah, ini untuk PC 1 itu untuk PC public. 2 dan 3 itu masing-masing itu untuk PC 1 dan PC 2. Setahu saya, seingat saya sedikit lupa. Gitu ya. Ini itu bisa dilihat di mana yang dimasukkannya. Soalnya kalau saya lihat sendiri mungkin agak sedikit salah gitu ya. Jadi masukkanlah sesuai setting IP-nya seperti apa dan bagaimana gitu. Ya. Jadi untuk yang PC 3 itu untuk PC public ternyata ya. Saya sedikit lupa untuk rekaman kemarin karena ini saya voice over gitu. Nah, lalu kemudian ke bagian kedua, yaitu buat sharing internet di RISP, jadi di PC public. Nah, jadi masukkan aja sesuai dengan ininya. Ini ubah ke simple ya, ke MySQL actionnya, baru C-nya itu strnat, lalu out interface-nya itu Ether 1 seperti yang tadi ditampilkan. Nah, kemudian masuk ke allow IP DNS, itu sama seperti yang ada di tabel. Itu buat ke allow dulu, allow remote request, oke, and ya, yeah, that's it gitu kan, sesuai dengan yang ada di praktikan sesuai yang ada di tabel gitu. Itu yaitu ketiga, menambahkan table routing. Kita mengikuti aja ya sesuai yang ada di PDF gitu. Itu pertama di router RISP menambahkan routingnya itu sesuai yang ada. Ya. IP-nya itu 192.168.10/24. Ya.
dan ya itunya kira-kira seperti apa ya dilihatin. Tapi ini tiga ya, harusnya tiga tadi soalnya di pertama setting itu tiga. Nah, lalu untuk ininya gateway-nya itu selesai itu disesuaikan ya dengan yang ada di ini juga, yaitu 172.20.20.2, dan ini ke Ether 2 seingat saya ya. Masih pastikan nanti itu reachable ke Ether 2 gitu. Nah ini karena nggak kelihatan ya, jadi ya itu udah, nah, itu oke. Pastikan ya, and yep, it is reachable ke Ether 2. Kemudian lakukan yang sama, yaitu menambahkan ke table routing di router air routing dan router air map nantinya. Ini nih ke di router air routing dulu ya, yaitu menambahkan addressnya nggak apa-apa sesuai, tapi gateway-nya itu disesuaikan 172, 120, 20.1, dan pastikan ini reachable ke Ether 1 gitu. Kemudian terakhir di router AirNAT ya, router terakhir yaitu di PC 2 ya. Ini sama sama tambahkan juga. Ya, ditambahkan. Tapi ini gateway-nya kali ini 72 172 2020.9. Nah, pastikan reachable ke atas 1 ya. Ke atas 1. Tapi sini kemarin itu unreachable karena ada sedikit typo ya, harusnya kan 9 di akhir tapi saya ketik 0 gitu. Ya. A matter of typo doang. Jadi habis ini ya dibetulkan. Ya, lalu setelahnya itu nambah NAT standar atau match correct di AirNAT ya. Jadi sesuai lah ya, mengikuti tahap keempatnya. Ya, oke. Nah, setelah ini baru dilakukan uji coba pertama. Jadi kita ikuti ya sesuai yang ada di PDF. Yang pertama itu ping dari PC1, PC2, PC3 dan PC public ke 888. Pastikan semua itunya sudah reply ya. Ini pertama dulu. Tekan reply. Nah, udah tuh kan ke masing-masing ya. Pastikan dulu pertama reply. Gitu. Ya. Nah, lalu kedua itu lakukan pengecekan connection tracking ICMP di router RISP, berarti dicek ya sesuai dengan PC-nya dan amati IP source dari koneksi ICMP tersebut. Nah, pengecekan pastikan itu berhasil ke 88. Kali ini lakukan ping yang tidak terputus maaf, yaitu /t. Jadi biar terus kelihatan ya, terus menyambung kalau pingnya itu kan terus jalan. Nah, baru setelah itu kita lakukan seperti sebelumnya saya bilang, lakukan pengecekan connection tracking ICMP di router ISP dan amati IP source dari koneksi ICMP tersebut seperti yang ada di ini ya, yang ada di ini PDF gitu. Amati kalau ada yang .20 itu ada .20 2010 18 itu ada. Kita amati di sini sampai ada. Tuh, kita cek pertama kan tuh. Wait and then let's see, kita tunggu ya kan itu kan 10 11 tuh 2. Nah, ini bakal nambah, pastikan gitu.
ya kan, tetap berjalan tuh. Nah, lalu ke langkah yang keenam, yaitu lakukan perubahan setting pada router AirNAT. Yaitu yang pertama, disable atau hapus NAT yang ada pada sebelumnya. Nah, kasih AirNAT tuh kan. Ya, dilakukan sesuai tahap yang keenam. Tahap yang keenam ya, yaitu lalu ke action SRNAT dengan IP address dari 17.20.20.11 untuk protokol ICMP. Ya, itu yang pertama itu untuk yang protokol ICMP, untuk yang 20.20.11. Nah, lalu yang kedua ini itu yang selain ICMP untuk yang IP address 172.20.20.10 itu selain ICMP. Seperti yang di awal tadi kan dikasih tanda seru gitu kan. Ya, itu kan berarti artinya itu selain. Seperti kita yang lainnya di coding kan ya kok depannya tanda seru itu kan berarti kan selain gitu. Ya, itu kan seperti bisa lihat selain ICMP dan untuk out interface-nya tuh pasti Ether 1 ya. Saya sebelumnya belum lupa bilang untuk yang di sebelumnya juga yang untuk protokol SMP itu out interface-nya Ether 1. Nah, kemudian dibuat lagi traffic SMP ke 888 di PC 2 dan dilihat apakah ada perubahan seperti sebelumnya. Ya, dilihat pasti ada perubahan artinya. Ya, tetap berjalan itu kan. Nah, sih, apakah ada perubahan? Pasti ada perubahan. Baru setelah itu amati ada perubahan. Nah, itu dia, ada perubahan. Jika itu kan menambah 720 serinya. Nah, tuh nambah tuh banyak tuh. Nah, ya itu sebelumnya. Lalu kita satu kita coba koneksikan lewat Firefox ya di ini. Dan ya segitu saja, sekian dari praktikum yang ada sebetulnya. Saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan dalam praktikum ini. Mungkin memang ada miss satu dua tahap gitu, tapi berjalan dengan lancar. Saya minta maaf sebesar-besarnya karena ya, saya juga manusia. Itu kembali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.